Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saya bersukacita, saya berbahagia di saat suasana Natal yang masih kita rayakan saat ini, saudara-saudaraku sekalian. Hal yang sama itulah juga menjadi doaku kepada saudara-saudara. Kiranya saudaraku semuanya bersukacita, berbahagia, karena Kristus sudah lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku, terimalah salam saya, salam Natal untukmu, saudara-saudaraku sekalian. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Hai kamu yang merayakan ulang tahun hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hai kamu saudara-saudaraku yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun yang ada dirawat di rumah, bersukacitalah saudara-saudara, karena Kristus sudah lahir. Dia datang menyelamatkan kita semua. Saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini dari kitab Matius pasal 2 ayat 13. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Allah berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan. Kiranya firman ini menginspirasi kita semuanya untuk melihat bahwa Tuhan hingga saat ini bekerja untuk mendatangkan keselamatan kepada kita. Hingga saat ini Tuhan selalu beserta dengan kita menapaki masa depan. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Besok, lusa, minggu depan, atau tahun depan, tak seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi saudara-saudaraku, di tengah-tengah keterbatasan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, Allah sungguh mengetahui apa yang akan terjadi esok. Allah sungguh mengetahui apa yang akan terjadi lusa, minggu depan, dan tahun depan. Dan dialah satu-satunya menjadi pusat perhatian dan pengharapan kita untuk menjalani masa depan. Apa karya Tuhan untuk masa depan kepada orang-orang percaya, saudaraku? Karya Tuhan kepada semua orang-orang percaya, ingatlah ini saudara-saudaraku, Dia sudah merancang apa yang menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membuat sebuah rancangan di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya untuk satu masa depan, di mana masa depan itu menjadi sukacita bagi kita. Bukankah ini yang kita lihat dalam nas khotbah kita hari ini, saudara-saudaraku? Kepada Yusuf, malaikat Tuhan berfirman dan berkata kepada Yusuf supaya bayi yang baru lahir itu jangan dibawa pulang, tetapi supaya dibawa ke Mesir, karena ada rencana Herodes untuk membunuh bayi itu. Karena ada rencana sang si jahat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan bayi itu. Sehingga karena Yusuf mendengarkan firman Tuhan itu, maka dia pergi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Mesir sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Ada satu nilai dari kehidupan rohani yang kita lihat di sana, saudaraku. Yusuf membangun spiritualitas, kedekatan dengan kemauan mendengarkan firman Tuhan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan inilah sesungguhnya masa depan itu. Setiap orang yang mau
mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka hidupnya akan selamat. Maka dia akan terjauh dari segala kekerasan, segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena Tuhan sendiri yang berjalan di depannya, yang merancang masa depannya itu, saudara-saudaraku. Inilah yang menjadi nilai kualitas dari kehidupan spiritualitas kini. Saudara-saudaraku, siapa yang tahu apa yang terjadi besok dalam zaman yang maju ini? Ketika kita masih menghadapi pandemi COVID, ketika kita berada di dalam satu era revolusi 4.0, siapa yang tahu akan hari esok? Tidak seorang pun. Yang pasti perubahan itu selalu datang dan terjadi. Dan itu sangat cepat, saudara-saudaraku. Namun apa yang perlu kita bekali di dalam kehidupan untuk menghadapinya? Salah satu, saudara-saudaraku, mari selalu dengarkanlah apa yang Tuhan firmankan dan lakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupanmu. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Masa depan itu juga akan menjadi sukacita bagi kita. Kita akan terhindar dari segala sesuatu yang membuat kehidupan kita semakin sulit dan sukar, saudara-saudaraku. Inilah firman kehidupan, saudara-saudaraku. Yakinilah firman Tuhan itu. Dalam suasana Natal ini, mari semakin meningkatkan kualitas mutu spiritualitas kita kepada Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan, intim bersama Tuhan, dan mau mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan. Maka itulah keselamatan, saudara-saudaraku sekalian, keselamatan saya. Tuhan memberkatimu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, bersukacitalah, Kristus lahir dan bersama dengan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh firman Tuhan menjadi inspirasi kepada kami untuk menapaki masa depan. Dengan mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, keselamatan menjadi milik kami semua. Biarlah di dalam suasana Natal ini kami semakin dekat kepada Tuhan. Spiritualitas kami semakin hidup dan selalu tergantung kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Sertailah kami semua umat-Mu Tuhan yang merayakan Natal. Biarlah damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami semuanya, dan bergairah melakukan kebaikan dan menuruti firman Tuhan. Sertailah umat-Mu ini dan berkatilah kami semua. Biarlah kami berjalan menapaki masa depan dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan, lakukan apa yang Dia perintahkan. Selamat hari Natal bagimu, saudaraku.